Hai, ketemu lagi sama gua. Kita akan bahas sepak bola, tapi in particular, specifically, gua akan bahas mengenai klub idola gua, AC Milan, terkait dengan transfer market yang dia sudah jalani di musim 2021-2022. First of all, gua akan bagi dulu untuk transfer marketnya, karena nih unik nih Milan nih. Jadi cukup banyak sebenarnya pemain barunya Milan, cuma kita bisa bagi dua dalam artian em, pemain baru yang benar-benar baru sama pemain baru yang stok lama gitu loh. Jadi harap maklumnya karena kita kan punya kondisi finansial yang terbatas gitu ya, jadi ya bersyukur punya direktur olahraganya Paolo Maldini yang bisa mengerti kondisi dan situasi gitu ya. Gue akan bagi dua dulu. Gue akan bahas nama-nama pertama yang terkait dengan benar-benar baru. Oke, yang benar-benar baru. Jadi yang musim lalu belum main di Milan nih sama sekali. Gue urut ini ya, urut nomor punggung. Nomor 5 ada Fode Balotore, itu bek kiri. Diharapkan jadi pelapisnya Theo Hernandez. Terus ada nomor 9 ada Olivier Giroud. Striker yang diharapkan memecahkan kutukan nomor punggung 9 di AC Milan setelah ditinggal oleh Filippo Inzaghi. Nomor 16 ada Mike Maignan, penggantinya Donnarumma. Terus ada Alessandro Florenzi di nomor punggung 25. Bisa jadi bek kanan, bisa jadi sayap kanan. Ex AS Roma dan ex Paris Saint-Germain. Terus ada 30 ada Junior Walter Messias dari Crotone, pemain Brazil. Terus ada terakhir adalah nomor 64 Pietro Pellegrini. Dulunya di AS Monaco. Gitu ya. Terus, nah itu bagian yang pertama. Terus bagian yang kedua terkait dengan pemain yang baru musim ini, tapi sebenarnya udah main dari musim lalu. Pertama yang gue bahas, nomor 8 ada Sandro Tonali. Nomor 10 ada Brahim Diaz. Nomor 23 ada Fikayo Tomori. Nomor 41 adalah Timo Bakayoko. Midfielder. Memang Bakayoko nggak main musim lalu, tapi kan dia stok lama ya. Sebelum dia kemarin main sempat di Napoli, sempat main di Monaco, kembali nih Timo Bakayoko ke AC Milan. Komentar gua terhadap bursa transfer AC Milan. Dengan kondisi finansial AC Milan saat ini, menurut gua ini adalah gerakan transfer yang brilian. Ini bukan karena gua mengidoli Paolo Maldini ya, bukan. Tapi memang kita realistis. Kondisinya AC Milan itu secara finansial lagi nggak bagus. Sejak ditinggal Berlusconi, terus dia ternyata punya hutang banyak, terus dia ngejual ke Yong Hong Lee kalau nggak salah ya. Dia buang-buang duit tuh, Marco Fasone sama Massimiliano Mirabelli. Buang-buang duit beli pemain 11 pemain dalam satu bursa transfer ngabisin duit 200 juta. Hasilnya apa? Nggak ada hasilnya. Dan semuanya udah dijual tuh pemain-pemain. Yang bertahan cuma satu, Frank Casey. Sisanya nggak jelas. Andre Silva, Bonucci, Ricardo Rodriguez, Nikola Kalinic, termasuk akan Calhanoglu, nggak jelas. Silahkan dinikmati ya pemain-pemain fansnya Inter. Silahkan dinikmati X nomor 10-nya kami. Jangan bersenang dulu, kalian baru 2 pertandingan menikmati Hakan Calhanoglu. AC Milan sudah merasakannya 4 musim. Jadi belum apple to apple. Penilaian kalian 2 pertandingan dengan penilaian kami yang sudah merasakan servisnya Calhanoglu 4 musim.
ya. Jadi jangan seneng dulu, wih keren, sayang, goblok tuh Milan tuh ngelepas Calhanoglu. Jangan, ya sabar. Baru 2 pertandingan, ya. Sabar. Menurut gua hampir semua lini Milan punya backup, punya apa namanya alternatif. Walaupun memang belum terlalu seimbang, tapi untuk bertanding di 3 kompetisi musim depan, musim ini, Serie A, Champions League, dan juga Coppa Italia, menurut gua skuad sekarang cukup, ya. Jadi kalau misalnya skala dari 1 sampai 10, gua masih menilai ini 7. Enggak akan gua bilang 8, enggak akan bilang 9, enggak apalagi 10. Tapi gua juga nggak akan bilang ini jelek. Even gua 6 pun gua nggak mau ngomong ini 6 karena ini skuadnya lumayan gitu loh. Dengan apa namanya pemain-pemain mudanya ditambah dengan sekarang udah cukup banyak nih pemain senior yang punya pengalaman yang bisa di-share, bisa berbagi mentalnya gitu loh untuk ngebantu mentalnya pemain-pemain muda AC Milan gitu loh. Ini pemain-pemain barunya aja yang apa namanya yang cukup senior ya, ada Alessandro Florenzi, ada Timo Bakayoko, Olivier Giroud, Mike Maignan pun menurut gua itu hitungannya udah cukup pengalaman ya, ditambah dia Lille kan juga rutin masuk Champions League. Olivier Giroud, wow, pengalaman dia di timnas Prancis, kemarin juara Champions League sama Chelsea. Pengalaman apa lagi yang kurang? Ya enggak? Jadi even Zlatan cedera pun masih nggak terlalu worry gitu loh, karena ada Olivier Giroud di sana. Ditambah bertahannya Simon Kjaer, terus semakin berkembangnya pemain-pemain muda yang lain, Davide Calabria jadi vice captain gitu ya, selain siapa Alessio Romagnoli, kemudian ada Benacer, ada Theo Hernandez, Rafael Leao juga 2 pertandingan ini menurut gua oke. Jauh lebih mau bertahan dibandingkan dia musim lalu. Kemudian ada juga Alexis Saelemaekers yang masih jadi surprisingly good gitu ya. Menurut gua Milan akan cukup menjanjikan musim ini, walaupun gua nggak akan berani bilang akan juara. Trofi menurut gua masih cukup jauh. Walaupun gue nggak menolak ya kalau misalnya musim ini dapat trofi, wow, puji Tuhan gitu. Tapi gue nggak akan terlalu mem-PHP diri gue sendiri gitu. Jadi realistis aja. Runner up syukur gitu ya. Di Champions League lolos fase grup juga syukur. Masalahnya Milan masuk grup neraka, saudara-saudara. Ada Atletico Madrid, ada Liverpool, ada FC Porto di sana. Lolos grup juga nggak apa-apa kok. Lolos grup aja bareng sama Liverpool. Karena kan gue juga pendukungnya Liverpool ya. Jadi pengennya lolosnya sama Liverpool. Itu pendapat gue teman-teman. Jadi scoring gue untuk bursa transfernya Milan itu 1 sampai 10, 7. Nggak jelek-jelek amat, nggak bagus-bagus amat. Cukup sesuai dengan finansialnya Milan saat ini. Gitu ya pendapat gue. Kalau dari teman-teman ada yang punya komentar lain, monggo silahkan kita diskusikan bareng-bareng di kolom komentar. Oke, sekian dari gue. Silahkan cek video-video gue lain tentang sepak bola. Stay safe, stay healthy. God bless. Bye-bye.